Dalam kasus Soeharto itu zaman dulu itu yang ditentang adalah para masyarakat itu asas tunggal sebenarnya. Jadi semua dai-dai mengkritisi asas tunggal waktu itu karena asas tunggal itu dengan sekarang itu beda, seolah-olah dicampur adukan gitu. Jadi para dai-dai itu pada menentang. Tapi waktu penjeblosan bedahnya Tanjung Priok ini sebenarnya juga para dai itu pada ngumpul di situ. Dan saya itu sebenarnya tidak menghadiri, cuman saya tahu akan rencana-rencananya itu hanya sekedar tahu dari bisikan-bisikan orang. Makanya saya sebagai wanita itu cukup diam di rumah. Dalam waktu itu meletusnya Tanjung Priok, saya juga tahu sebenarnya. Cuman saya ya diam aja, saya tetap tinggal di rumah hanya karena saya pakai jilbab. Itulah jadi sasaran empuk bagi mereka. Karena waktu itu ada pelajar siswi-siswi SMA itu mulai memakai jilbab dan itu dianggap teroris atau radikalis gitu. Cara penjiduan saya itu sebenarnya saya juga nggak tercantum di situ. Hanya gara-gara kakak saya itu ditangkap. Saya melawan waktu itu, bukan melawan sih, membela diri. Ada nggak suratnya? Ada nggak perintahnya penangkapan ini? Terus kakak saya mau dibawa kemana? Hanya karena itu kekerasan saya melindungi kakak saya, itulah dia lari, langsung lari, bukan langsung diapa, lari tanya siapa namanya sama yang di luar itu, tetangga yang mungkin intelijen ya sekarang, intelijen itu bahwa nama saya Aminatun. Langsung, kamu namanya Aminatun? Iya, mau apa? Bawa langsung. Salah saya apa? Bawa langsung dulu. Militer itu menggebrak ipar saya yang lagi ngelonin anaknya, itu mau dibongkar. Saya juga menentang, tak anggap. Jangan, itu istri kakak saya. Dia lagi tidur, jangan diganggu. Dia nekat, kemudian aku berteriak menghalangi mereka. Jadi pegangan pintu gitu saya rebutan ke kakak saya, akhirnya terbangun dan membenahi dirinya. Nah, waktu itu saya ada sekitar dini hari ya, jam 2, karena masuknya itu jam 12 tepat. Saya juga belum tidur waktu itu. Itu langsung saya dibawa, kemudian dibawa itu dihubung-hubungkan di kantor polisi di situ, termasuk di Pitang. Terus kemudian semalam itu diputerin sampai pagi itu nggak tidur itu. Dan saya juga melihat penyiksaan kakak-kakak saya dan teman-teman yang pada disiksa. Hari nggak makan itu saya nggak doyan makan, karena apa? Cara ngasih makan itu nggak layak, dilempar, nih makan nih. Nggak mau saya. Pas di Kodam itu saya juga sempat ditelanjangi, mau ditelanjangin. Saya melawan waktu itu, saya belum gini ya, kalau ini kecelakaan itu. Jadi saya masih bisa kuda-kuda begitu. Waktu itu karena saya mau ditelanjangin, saya membalikkan tubuh, melindungi diri, bukan melawan ya. Kalau melawan itu salah nanti. Jadi saya melindungi diri saya untuk kuda-kuda. Nah, akhirnya hanya ngerobek sedikit jilbab saya dan saya tidak ditelanjangin. Tadinya mau ditelanjangin di hadapan teman-teman laki-laki semuanya itu. Karena seluruh rumah itu yang diambil 7, termasuk kakak saya, termasuk saya, itu 7 orang. Jadi para pegawai-pegawai yang di situ yang membuat perusahaan teng-teng waktu itu diambil semua, masukkan truk. Dan sampai hari berikutnya itu dibawa ke Guntur. Di Guntur itu ditelanjangin semua. Setelah ditelanjangin itu dibawa ke belakang, dihajar. Saya sendiri disendirikan di kamar. Dan saya di kamar itu penuh godaan itu. Nggak bisa tidur karena setiap kali saya itu buat tontonan dari atas gitu tuh pada ngintip militer muda itu, pada manjat, pada ngeliat gitu. Jadi waktu itu kan belum ada perempuan kok ditangkap, itu belum tuh. Jadi penasaran, mereka ingin melihat saya
dan pelecehan lah, intinya begitu. Sampai di situ saya di kamar itu akhirnya ditelanjangi sama kowat 2 orang. Itu saya juga direkam dari mana saya nggak tahu, tapi setelah saya dipindahkan ke Cimanggis, kamar saya gelap. Kamar di Cimanggis itu gelap, yaitu Jejer sini Salim Kadar, saya di sini Abdul Qadir Jailani, Tony Ardi sebelah sono seberang jauh. Nah, ternyata di Cimanggis itu perjalanannya juga tidak mudah. Interviewnya panjang, bolak-balik yang ditanyakan itu juga, yang tentang Tanjung Priok yang saya tak tahu. Saya nggak mau bersaksi atas meninggalnya orang banyak itu, karena yang di Priok itu setelah digeruduk dilindes pakai tank, jadi bekasnya itu remet. Gali kuburnya itu percian-percian segini, yang sekarang udah almarhum. Serpian-serpian segini-gini, nggak ada tulang yang segini pun tidak ada. Ke situ terus dikelompok kayak gini, dikubur jadi satu di Tanjung Priok sana. Dan di saya akhirnya mengalami saya wanita murni ya asli. Jadi saya itu menstruasi. Nah, menstruasi itu saya kan pakai pakaian tahanan itu coklat, celana monyet itu loh. Nah, itu celana monyet yang baju campur sana jadi satu kayak gitu. Nah, itu sampai basah kuyup. Mungkin ya karena apa nggak tahu, tapi kok banjir gitu, kasur itu penuh. Nah, itu saya nggak digantikan kasurnya, tidak digantikan pakaiannya, dan tidak digantikan sostek. Nah, dipanggil interview, saya sebagai perempuan, pendarahan segini itu banyak sampai darah itu, dipanggil ke depan, ya saya menolak, saya belum kayak gini. Masa saya mau dihadapkan, diajak, digiring ke sana, malu saya. Itu dianggap apa? Saya menolak itu. Nggak mau di interview, nggak mau ditanya. Jadi negatif, padahal saya betul-betul sini itu bara itu sudah nggak karuan pokoknya. Dan di situ kakak saya ipar itu besuk yang namanya kaisi roti, terus sikat gigi, odol. Tapi sikatnya itu nggak diberikan, odolnya itu nggak diberikan. Jadi selama di Cimanggis, selama ditahan dari rumah sampai Cimanggis itu 40 hari, itu saya nggak gosok gigi. Itu akibatnya apa? Ini gigi saya udah habis ini. Rusak karena jalan sebulan tidak gosok gigi. Itu seorang pemimpin, seorang negarawan kemudian memperlakukan rakyatnya seperti itu yang nggak tahu apa-apa. Terus dia punya kebaikan yang satu tadi kayak anak olahraga tadi, pembangunan, terus dijadikan pahlawan, tapi semua perbuatannya jelek, apa bisa? Masuk akal ya kalau dia itu seorang pahlawan? Saya menentang keras sampai sekarang kalau ada di Facebook itu menyanjung-nyanjung Soeharto, saya langsung komen. Jadi itulah yang saya lakukan, dan saya rasakan bahwa penanganan saya ditahan itu juga tanpa dihakimi, tanpa diadili. Jadi diambil langsung dipulangkan. Kenapa saya tidak rela kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan? Karena saya sendiri sampai sekarang juga tidak mendapatkan pengadilan yang hak untuk diri saya, dan pejabatnya penculiknya juga tidak diadili, saya juga tidak mendapat kompensasi sampai sekarang ya. Presiden Soeharto 32 tahun memimpin Indonesia itu mundur karena dipaksa oleh rakyat, bukan karena keikhlasan atau keinginan pribadinya. Dipaksa oleh rakyat lewat gerakan rakyat, lewat demonstrasi bulan, baru kemudian Presiden Soeharto itu turun.
tidak benar kalau beliau itu mundur karena keinginan pribadi. Kenapa? Karena setahun sebelumnya baru digelar yang namanya pemilihan umum tahun 97 dan dipilih secara mutlak oleh rakyat waktu itu. Pemilu-pemilu zaman Orde Baru itu sebelum pemilu ada, hasilnya udah ketahuan. Kalau sekarang pemilu pun hasilnya bisa ketahuan karena ada survei, betul ya? Kalau dulu nggak ada survei, tapi hasilnya sudah bisa ketahuan. Jadi presiden itu memimpin dari 65, 66 sampai 98, total 32 tahun. Kenapa bisa pimpin Indonesia 32 tahun? Karena dia bekerja dengan dua pola. Pertama, pola represif koersif. Negara melakukan kekerasan terhadap rakyatnya, menebar teror dan ketakutan. Kalau ada yang mau kritik negara, dalam hal ini pemerintah, apalagi Presiden Soeharto, ancamannya seperti yang tadi Ibu ceritakan. Bahkan banyak yang kemudian meninggal, hilang dan tidak pulang. Zaman Orde Baru yang mahal itu adalah kebebasan. Kebebasan sipil, freedom itu mahal sekali. Kenapa? Takut hilang, takut mati, takut dipenjara. Karena apa? Karena kritisisme rakyat, mahasiswa, kelompok pro demokrasi dihadapi dengan cara represif dan koersif. Pola yang kedua, selain pola represif dan koersif, pola yang saya sebut atau para intelektual ilmu politik itu bicara soal hegemoni. Hegemoni itu apa? Hegemoni itu kesadaran rakyat itu dibius. Orde Baru pakai pola hegemoni. Rakyat itu ditindas, diinjak-injak. Kekayaan rakyat itu dikuasai oleh segelintir orang. Pers tidak bisa bebas. Pers dikontrol oleh yang namanya apa? Surat izin usaha penerbitan pers. Kalau pers mengkritik negara, ancamannya surat izin penerbitannya dicabut, dibredel. Adik-adik searching tuh, banyak pers era Orde Baru yang dibredel karena kritisismenya. 3 diantaranya tuh kalau adik-adik tahu ada Tempo, Detik, dan Editor. Banyak wartawan hilang dan dipenjara juga. Jadi Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun. Cara kerjanya seperti itu, adik-adik. Kenapa ini bisa terjadi, adik-adik? Karena pada saat itu presiden itu bukan menjadi pelayan rakyat, tapi penguasa. Jadi saya sebagai aktivis 98 menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto karena 3 alasan. Karena melakukan kejahatan kemanusiaan. Kedua, kejahatan korupsi. Orde Baru tumbang karena apa? KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, kejahatan demokrasi, kejahatan politik. Semua diberangus. Orde Baru mau dicuci, dibersihin dulu dari dosa kemanusiaan, dosa korupsi, dan dosa politik. Supaya upaya untuk menjadikan ini sebagai pahlawan nasional bisa mulus. Pahlawan macam apa yang melakukan belasan pelanggaran HAM berat selama 32 tahun dia memimpin? Kayak gitu. Pahlawan macam apa yang melakukan korupsi sampai 456 triliun? Cek Google kalau nggak percaya. Kenapa teman-teman? Pahlawan macam apa yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal untuk membungkam orang-orang yang ingin beribadah, orang-orang yang ingin bersuara? Pahlawan macam apa? Kalau Soeharto adalah pahlawan, teman-teman, kalau Soeharto adalah pahlawan, berarti Marsinah adalah penjahat. Kalau Soeharto adalah, berarti Munir adalah penjahat. Kalau Soeharto adalah pahlawan, berarti Wiji Tukul adalah penjahat. Kalau Soeharto adalah pahlawan, Bu Sumarsi dan banyak orang yang tiap hari berdiri depan istana laksanakan aksi Kamisan adalah penjahat. Kalau Soeharto adalah pahlawan, berarti kita yang selama ini di kampus menyuarakan tolak Orde Baru dan kembalinya Orde paling baru adalah penjahat. Jadinya
kalau menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, maka kita berarti penjahat. Mereka-mereka menyuarakan anti korupsi, penjahat atau bukan? Mereka-mereka menyuarakan kebebasan bersuara, penjahat atau bukan? Mereka-mereka menyuarakan penggusuran, penjahat atau bukan? Bukan. Soeharto adalah pahlawan, teman-teman. Maka gue gak heran kalau cara-cara dilakukan Orde Baru akan kita rasakan kembali di hari ini. Karena sejatinya pahlawan adalah inspirasi. Pahlawan itu harus jadi contoh, inspirasi. Berarti kalau Soeharto adalah pahlawan, gue gak heran kalau pemerintahan hari ini berusaha melakukan cara-cara yang sama. Lakukan tindak pembungkaman demokrasi yang sama. Karena dianggap pahlawan kita kan kayak gitu, gak apa-apa dong. Pertanyaan mau gak penculikan kembali lagi di hari ini? Enggak. Dia memang punya keyakinan bahwa apa cara dilakukan Soeharto gak boleh kembali lagi, teman-teman. Pertanyaannya. Tapi kan Soeharto melakukan pembangunan, infrastruktur, jalan tol, waduk. Dia kan udah bangun banyak, bandara, masa nggak dilihat kayak gitu? Nah, sebagai Gen Z akan bilang, pembangunan bare minimum, bos. Bare minimum. Bukan hal yang jadi pahlawan, memang itu tugasnya. Jadi kalau Soeharto kemudian membangun banyak hal, memang itu tugasnya. Tugas berikutnya, apakah dia kemudian menaati hak asasi, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin negara? Jawabannya kan enggak. Apa yang Ibu alami, tadi kita udah dengar teman-teman ceritanya, itu atau yang apa yang Bang Ansi alami, itu luar biasa pedih, teman-teman. Pedih banget. Bisa bayangin kalau kita ada di posisi Ibu yang harus kemudian dilecehkan berulang-ulang, direndahkan martabatnya berulang-ulang. Dan bayangkan kalau Soeharto pahlawan sepaket dengan, kalau kata Fadlizon, pesan masa 98 tidak pernah ada katanya. Ibu alami tadi, kalau Soeharto pahlawan bisa dianggap nggak bohong, itu nggak pernah ada. Dan apa dampaknya kalian? Mungkin kalian mikir, tapi kan itu yang berlalu, ya udah biarin lah. Dampaknya besok-besok lu jadi korban perkosaan negara ini, korban penggusuran negara ini, korban pembungkaman negara ini, ya lu pun bisa dianggap nggak pernah ada. Dengan mudah negara mencentikkan jari bilang nggak pernah ada kok itu. Jadi menolak Soeharto sebagai pahlawan itu punya relevansi terhadap kehidupan kita di masa depan, teman-teman. Ini nggak serta-merta tentang masa lalu. Ya, kita membela korban-korban pelanggaran HAM. Betul, ya kita membela senior-senior kita yang pernah turun di tahun Orde Baru. Makanya kita menolak Soeharto. Tapi apa kaitan sama kita? Kaitannya adalah kalau kita ngapain kultur-kultur itu kembali, tolak teman-teman semua. Kita bisa biarkan ini kembali lagi. Dan hari ini teman-teman kalau ngomongin fakta, lagi-lagi fakta, masih ada 900 teman-teman kita yang tersangka loh teman-teman. Demonstrasi kemarin. Masih ada Del Pedro, Laras Faizati yang harus dipenjara karena ikut demonstrasi kayak kita kemarin. Farhan belum kembali, bahkan katanya kerangkanya ditemukan di Kuitang. Masih banyak hal-hal yang akhirnya hari ini kalau kita biarkan Soeharto menjadi pahlawan, pelan-pelan itu semua akan jadi hal yang normal. Tapi yang pengen gue bilang, kalau Soeharto sampai lolos menjadi pahlawan, gue nggak usah, maka kalian semua nggak usah kaget. Lagi-lagi, kalau besok-besok penculikan kembali lagi